Kelompok Houthi Yaman dan perlawanan Islam Irak kembali melakukan operasi gabungan untuk menyerang pelabuhan Haifa pada Sabtu 22 Juni 2024. Dalam operasinya itu, Houthi dan perlawanan Irak mengubah pelabuhan Haifa Israel bak neraka dengan melancarkan serangan drone. 2 kapal tanker semen dan 2 kapal kargo yang ada di pelabuhan itu pun dilaporkan terbakar hebat. Dilansir dari Reuters, hal itu disampaikan langsung oleh juru bicara militer Houthi Yahya Sari, tepatnya pada Minggu 23 Juni 2024. Menurut Yahya Sari, Houthi dan perlawanan Irak melakukan operasi gabungan pada Sabtu 22 Juni 2023 lalu. Dalam operasinya itu, 2 militan Palestina tersebut berhasil mengubah situasi di pelabuhan Haifa menjadi mencekam. 4 kapal yang terdiri dari 2 kapal tanker semen dan 2 kapal kargo Israel pun terbakar seusai tersambar drone berpeledak Houthi dan perlawanan Irak. Namun sayangnya Yahya Sari tidak mengungkapkan nasib awak kapal tersebut. Ia hanya menekankan operasi gabungan tersebut sebagai bentuk dukungannya terhadap warga Palestina. Tangis warga Israel pecah saat pemakaman pasukan pertahanan Israel atau IDF berlangsung nyaris setiap hari. Mereka juga berkerumun di pemakaman saat jasad-jasad tentara itu kembali ke Israel seusai kalah perang di jalur Gaza. Hal itu terlihat dalam sebuah video yang diunggah di media sosial Exovar News, tepatnya pada Minggu 23 Juni 2024. Dalam video tersebut, tampak jasad tentara Israel diangkat dalam peti untuk dimakamkan. Peti IDF itu pun tampak diiringi oleh barikade sejumlah tentara berseragam. Sementara warga tampak berdiri di sisi kanan dan kirinya. Suara tangisan warga pun terdengar bersautan dalam video tersebut. Seorang tentara Israel yang menyamar sebagai warga sipil ditembak pasukan perlawanan di Kalkilia tepi barat pada Sabtu 22 Juni 2024. Peluru yang ditembakkan pasukan perlawanan itu tepat sasaran dan menembus bagian kepala tentara tersebut. Akibatnya tentara Israel itu terkapar berlumuran darah di balik kemudinya. Video penampakan tentara Israel berlumuran darah seusai tertembak di bagian kepala itu beredar di media sosial. Dalam sejumlah video, tampak peluru yang ditembakkan pasukan perlawanan menembus kaca mobil yang dikendarai tentara Israel tersebut dan menembus bagian kepalanya. Imbas serangan tersebut, tentara bernama Tamnon Muhtar usia 67 tahun itu terkapar dengan darah menyelimuti tubuh bagian atasnya. Ia juga tampak tak sadarkan diri saat dievakuasi oleh pasukan penyelamat Israel. Dilansir dari The Times of Israel, hal itu telah dikonfirmasi oleh militer Israel. Menurut militer Israel, sesaat setelah dipindahkan ke ambulans, tentara itu pun dilaporkan tewas. Sementara mobil yang dikendarai Muhtar dilaporkan dibakar pasukan perlawanan sebelum militer Israel memeriksanya. Hizbullah kembali mengancam Israel dengan menargetkan 10 aset super vital Zionis pada Minggu 23 Juni 2024. Dari total tersebut, reaktor nuklir di Mona dan juga pembangkit listrik Hadera menjadi salah satu sasaran yang akan diledakkan oleh pasukan dari Lebanon tersebut. Dilansir dari Al-Mayadin, ancaman mematikan Hizbullah itu disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Hizbullah, Sayyid Hasan Nasrallah melalui sebuah video. Dalam video tersebut, Hasan Nasrallah memperingatkan pendudukan Israel bahwa perlawanan akan menyerang tanpa batasan jika perang diberlakukan di Lebanon. Bahkan ia bersumpah akan melenyapkan 10 aset super vitalnya jika perang pecah. Di antaranya, Hizbullah akan menyerang target penting di Haifa, reaktor nuklir di Mona, pembangkit listrik Hadera, pelabuhan Asdod, dan juga bandara militer Rahmat David di Afula. Selain itu, Hizbullah juga mengaku akan menargetkan bandara Pengrion, pangkalan Nevatim, kilang minyak di pantai, Anjungan Negev, serta satelit area di Yehuda. Video yang dirilis Hizbullah itu pun memperlihatkan lokasi 10 aset super vital Zionis
yang sebelumnya hanya diketahui oleh aparat keamanan pendudukan. Jika ancaman Hizbullah itu dilakukan, Israel diprediksi akan lenyap dan kehilangan pusat ekonominya. Kapal dagang terafiliasi dengan Israel mengalami kerusakan di Laut Merah seusai dihantam drone berpeledak milik Houthi Yaman. Imbas insiden tersebut, nahkoda kapal panik dan histeris meminta pertolongan. Meski demikian, seluruh awak kapal dilaporkan selamat dari maut. Dilansir dari The Times of Israel, hal itu telah dikonfirmasi oleh Operasi Perdagangan Maritim Inggris atau KMTO pada Minggu 23 Juni 2024. Dalam laporannya, mereka mengaku menerima panggilan darurat dari kapal dagang berbendera Liberia tersebut. Pasalnya, nahkoda kapal dagang itu panik dan meminta pertolongan saat kapalnya diserang oleh Houthi. Kapal itu pun dilaporkan rusak parah akibat tersambar pesawat tak berawak di Laut Merah dekat Yaman pada Minggu pagi. Namun Badan Keamanan Maritim Inggris itu menekankan bahwa tidak ada korban jiwa imbas serangan tersebut. Diketahui serangan Houthi ini terjadi sekitar 65 mil laut atau 120 km sebelah barat kota pelabuhan Hodeidah di Yaman. Meski mengalami kerusakan, kapal tersebut tetap dipaksa berlayar hingga ke pelabuhan berikutnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.